Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Bosomi Taihi. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang dua pasang kekasih yang saling bertukar pasangan. Penasaran dong gimana ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang enak-enak. Wah, asik nih, awal film aja udah disuguhin sama yang enak-enak. Dimana si prianya bernama Jung In dan wanitanya bernama Liso. Setelah mereka selesai melakukan kegiatan enak-enak, mereka pun mengobrol di dapur. Terlihat Jung In yang sedang mengatakan kepada Liso untuk mengajaknya berlibur mencari suasana baru. Wih, liburan, Mimin ikut dong. Scene berganti saat Jung In sedang duduk santai dan minum-minum bersama temannya. Temannya itu bernama Yongpal. Mereka berdua sedang asik mengobrol dan bercanda-canda. Tak lama kemudian, Jung In terlihat mengantar Yongpal ke rumahnya karena Yongpal sudah mabuk berat dan hampir tak sadarkan diri. Sesampainya mereka di rumah Yongpal, ada seorang wanita yang membuka pintu rumah. Wanita itu bernama Taihi. Dia adalah istri dari Yongpal. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuh Taihi, Jung In pun sepertinya jadi tertarik kepadanya. Lalu Jung In berpamitan untuk segera pulang. Di saat Taihi masuk ke kamar untuk melihat keadaan Yongpal, di situ Yongpal terbangun dan langsung merayu Taihi untuk melakukan enak-enak. Tak mau menunggu lama, Yongpal pun langsung menyerang Taihi dan terjadilah enak-enak di situ. Keesokan harinya terlihat mereka berempat memutuskan untuk berlibur bersama dan menyewa sebuah villa. Sesampainya di villa, mereka pun masuk ke dalam untuk bersantai dan beristirahat. Tak lama kemudian, mereka duduk bersama sambil ngobrol-ngobrol dan minum-minum di suatu ruangan. Mereka pun saling memamerkan kemesraannya satu sama lain. Iya deh, Mimin gak iri enggak kok. Karena terlalu banyak minum, akhirnya Liso pun mabuk dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Yongpal malah menyuruh Taihi untuk pergi ke kamar menemani Jung In. Loh, kok jadi gini deh? Mendengar hal itu, Jung In yang memang tertarik untuk mencicipi serabi hangat milik Taihi pun tak mau menyanyiakan kesempatan emas itu. Yang kemudian Jung In langsung mengajak Taihi pergi ke kamar. Saat di kamar, Jung In mengatakan bahwa dirinya tertarik kepada Taihi karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Mendengar hal itu, Taihi langsung membuka bajunya dan Jung In yang sudah tidak sabar akhirnya langsung menyerang gunung aktif milik Taihi. Dan terjadilah enak-enak di situ. Asik nyicipin punya temen nih. Di sisi lain, Yongpal yang juga ingin merasakan serabi hangat milik Liso akhirnya memberanikan diri untuk merayunya. Namun Liso yang terkejut, dia malah memukul Yongpal. Lalu Yongpal mengatakan kalau Jung In dan Taihi sedang melakukan enak-enak di kamar. Liso yang sudah mabuk berat pun tidak menghiraukan perkataan Yongpal. Dia malah pergi menyusul Jung In ke kamarnya dan langsung tidur di kasur. Sampai-sampai si Liso ini nggak sadar guys, kalau di situ masih ada Taihi yang baru saja selesai enak-enak dengan Jung In. Wah, kalau ketahuan bakal ada perang dunia ketiga nih. Keesokan harinya, terlihat Liso dan Taihi sedang berjalan-jalan berdua sambil bercerita satu sama lain. Di situ, Taihi mengatakan bahwa semalam dia telah melakukan enak-enak bersama Jung In dan merasa bersalah pada Liso. Mendengar hal itu, Liso malah mengatakan kalau dirinya juga akan ikut mencicipi buyung puyuh milik Yongpal. Ceritanya biar imbang nih. Scene berganti saat Liso dan Taihi sudah berada di villa. Liso yang sudah bersiap untuk segera mencicipi buyung puyuh milik Yongpal, dia pun langsung masuk ke kamar dan melepaskan bajunya.
Yongpal yang sedang tertidur akhirnya terbangun karena kaget melihat Liso sudah berada di depannya hanya menggunakan pakaian yang sangat seksi. Yongpal pun hanya bisa pasrah dengan serangan yang dilakukan oleh Liso. Dan tak mau menunggu lama, terjadilah enak-enak di situ. Di sisi lain, saat Taehi yang sedang duduk di depan kamarnya tiba-tiba dihampiri Jung-in yang menanyakan keberadaan Liso. Lalu Taehi pun mengatakan kalau Liso berada di kamar sedang digrepe-grepe oleh Yongpal. Aduh, gimana ya rasanya jadi Jung-in? Di situ Jung-in mendengar desahan-desahan Liso yang sedang dienakin oleh Yongpal. Karena hal itu, Jung-in pun langsung pergi dari situ. Kayaknya ada yang cemburu tingkat dewa nih. Scene berganti saat Jung-in sedang duduk sendirian di tepi pantai. Tiba-tiba Liso datang menghampiri Jung-in. Di situ terlihat Liso yang sangat kesal dan memarahi Jung-in sambil memukul buyung-buyung milik Jung-in. Awas, nanti ada yang pecah loh. Liso merasa kesal dikarenakan buyung-buyung milik Jung-in tak senikmat milik Yongpal. Oh, itu toh sebabnya. Liso pun mengatakan bahwa nanti malam Jung-in harus memuaskannya seperti Yongpal. Tak lama kemudian, terlihat mereka berempat sedang makan bersama di ruang makan. Liso yang masih kesal kepada Jung-in pun langsung menariknya untuk masuk ke kamar. Saat mereka sudah berada di kamar, Liso pun langsung menyerang Jung-in dan memaksanya untuk memuaskannya. Jung-in yang awalnya sedikit menolak, akhirnya pasrah dengan serangan yang dilakukan Liso dan tak lama kemudian terjadilah enak-enak di situ. Pura-pura nih ya. Sementara Yongpal yang sedang berada di kamar bersama Taehi tak mau kalah dong dengan Jung-in dan Liso. Di situ Yongpal langsung menjelajahi gunung altus milik Taehi dan terjadilah enak-enak di situ. Beberapa saat kemudian terlihat mereka sedang makan bersama di sebuah restoran. Lagi-lagi mereka saling memamerkan kemesraannya satu sama lain. Setelah selesai makan, mereka pun pulang bersama-sama. Lalu Liso mengatakan dia akan pergi bersama Taehi berdua. Mendengar hal itu, Jung-in dan Yongpal pun pergi meninggalkan Liso dan Taehi. Di akhir film, Liso dan Taehi berada di sebuah kafe dan sedang membicarakan tentang beberapa hari kemarin saat berada di villa. Di situ, Liso mengatakan bahwa dirinya senang bisa berlibur bersama dan bisa merasakan buyung-buyung milik Yongpal tentunya. Taehi pun juga merasa senang karena dia juga ikut merasakan buyung-buyung milik Jung-in. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.